warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita kembali bersama dengan Kak Baca, komunitas analisis bahasa coretan anak, membaca pesan anak melalui coretannya. Dan insya Allah hari ini merupakan hari yang spesial karena seperti biasa kami mengundang salah satu narasumber yang berprofesi sebagai psikolog, selain Pak Iwan tentu saja, sehingga nanti kita akan menyimak, kita akan membuka, kita akan membedah gambar anak untuk menyimak makna yang disampaikan oleh mereka dari dua sisi atau dua sudut pandang keilmuan. Satu dari sisi sudut pandang ilmu seni rupa, tentu saja yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Iwan Setiawan sebagai founder Kabaca dan juga master dari master praktisi baca gambar anak. Kemudian berikutnya juga kita akan membedah dari sudut atau dari sisi keilmuan psikologi. Ya, jadi penggabungan kedua ilmu inilah yang kita akan coba cerna, kita akan coba simak, dan kita akan coba olah gitu ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing tentu saja, dan background pendidikan kita masing-masing tentu saja. Namun ini tidak akan mengurangi, dengan berbagai macam background pendidikan, tidak akan mengurangi keutuhan atau kebermanfaatan dari membaca gambar anak ini. Para teman-teman Kabaca dimanapun berada, dan hari ini kita akan terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, kedua, dan ketiga tentu saja, dan sesi pertama akan diawali dengan pemaparan sudut pandang dari Fitra Based Education. Bagaimana tumbuh kembang gambar yang hari ini akan kita tampilkan, bagaimana fase yang sedang dilaluinya, ya berdasarkan Fitra Based Education tentu saja, karena Fitra Based Education juga menjadi salah satu sumber keilmuan yang kita jadikan ramuan atau racikan dalam memaknai gambar anak. Ya, kemudian di sesi satu ini juga kita akan mendengarkan tahapan deskripsi dan tahapan identifikasi yang nanti akan dipaparkan oleh praktisi baca gambar dari tim Kabaca kami. Baik, insya Allah hari ini yang akan kita coba angkat adalah gambar dari seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Namun sepertinya perlu saya coba share judul dari agenda kita hari ini supaya benang merahnya dapat ya. Nah, ini adalah judulnya. Bisakah fitrah paripurna ketika pandemi belum sirna? Ya, bisakah sih sebetulnya ketika dari sisi fitrah kita akan berusaha untuk memberikan stimulus dari berbagai macam sisi kepada anak-anak kita, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, apakah itu memungkinkan? Itu yang menjadi PR besar kita. Itu yang menjadi bahasan kita hari ini bersama Bapak Iwan Setiawan, kemudian Ibu Nunu Ekawati sebagai psikolog, dan dipandu oleh saya sebagai penyemai Fitra Based Education. Nah, ketika berbicara dari sisi Fitra Based Education, maka usia 9 tahun adalah usia fase di mana anak berada di 7 tahun kedua. Kita akan melihat usia 9 tahun itu adalah apa yang sedang berkembang di usia ini. Kalau kita berbicara golden age dari sisi Fitra Based Education, maka golden age yang sedang muncul, yang sedang bersinar, yang sedang bercahaya pada saat ini adalah fase atau fitrah bakat. Fitrah keunikan diri anak-anak itu. Fitrah keakuan yang sebetulnya sudah mulai tumbuh berkembang di 7 tahun pertama, maka di fase 7 tahun kedua ini, keakuan ini berubah menjadi keunikan. Keunikan yang harus ditemukan, ya, dan tentu saja harus sangat-sangat dibantu oleh kedua orang tuanya dan lingkungan sekitarnya, ditemukan kemudian diarahkan, ya, dan inilah yang menjadi hal terpenting bagi mereka di usia fase kedua. Ketika mereka suka, ketika mereka membutuhkan pengakuan sosial dan kompeten, ya. Kalau boleh saya mengutip salah satu psikolog Robert Epstein mengatakan bahwa dalam sebuah buku
kasus terhadap remaja, bahwa remaja sebenarnya jauh lebih kompeten daripada yang kita asumsikan. Nah ini, kita sering kali underestimate dengan anak-anak kita di usia ini. Ya, padahal mereka membutuhkan penghargaan, mereka membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Ketika keunikan itu sudah muncul dan dia merasa nyaman dan dia merasa percaya diri dengan keunikan yang dia bawakan. PR besar buat kita. Nanti kita bahas lebih detail ya. Kemudian yang kedua, untuk fase kedua ini bahwa anak-anak ini suka dengan tantangan, suka dengan hal-hal yang membuat mereka merasa ingin melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang baru. Tentu kadar barunya itu setiap anak tentu berbeda-beda. Dan Ibu Ninu mungkin jauh lebih paham terkait hal ini ya. Seberapa besar tantangan yang diperlukan untuk dipertontonkan atau dipersembahkan oleh anak-anak di fase ini. Kemudian untuk di usia ini, mereka suka self-organize, self-regulation, suka dengan aturan yang mereka kelola dengan sendirinya. Mereka kelola dengan sendiri. Jadi mungkin ranah privacy berbicara di sini. Ada semacam pagar, ada semacam hal yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu kepada mereka, apakah kita bisa masuk ke ranah mereka apa tidak, dan lain sebagainya. Sehingga unik ini menjadi salah satu fase yang memang sedang ditunjukkan oleh mereka. Yang berikutnya adalah di fase ini mereka sudah mulai merasakan suka terhadap lawan jenisnya. Nah, ini juga sebuah hal yang unik ya. Ada memang rentang usianya tentu berbeda-beda, tapi di fase ini itu semakin menguat. Ya, rasa itu sudah semakin muncul dan sudah semakin seolah-olah dibutuhkan untuk difasilitasi. Nah, seperti apa sih memfasilitasinya? Mudah-mudahan nanti hari ini di tema kali ini kita akan bahas sampai sejauh itu. Kemudian mereka suka kebenaran. Ismenya sudah mulai muncul ya, dan berusaha untuk mempertahankan kebenaran versi mereka gitu ya, sehingga memang terkesan di usia ini ada masa di mana mereka seolah-olah dalam tanda kutip bertentangan dengan standar kebenaran orang tuanya. Nah, itu problematika untuk menghadapi anak-anak di fase kedua ya. Baik, itu tadi sekitar cerita dari beberapa poin kecil saja apa yang terjadi di fase kedua ini, di 7 tahun kedua ini. Nanti kita akan lihat lebih detail berdasarkan gambar yang akan kita bedah hari ini, dan selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Ibu Fitri, dan jika memungkinkan mungkin Pak Iman, untuk masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap deskripsi gambar. Deskripsi dan tahap identifikasi ya Bu Fitri ya. Dan kita akan coba share gambar yang hari ini akan dibahas oleh teman-teman Kabaca. Usia 9 tahun, betul Bu Fitri? Iya betul Bu Maya. Silakan kepada Bu Fitri dan Pak Iman untuk mendeskripsikan serta mengidentifikasi gambar berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di Kabaca. Ya, ini sesi kedua ya Bu. Ya, sesi pertama. Sesi pertama baru nih, jadi masih bingung. Ya. Kita mulai aja langsung dengan dengan deskripsi gambar. Ini ada 2 gambar dari satu orang sama, gambarnya berbeda dengan waktu yang berbeda juga. Di gambar yang pertama itu kita lihat itu gambarnya waktu menggambar itu 3 bulan yang lalu kurang lebih. Berdasarkan informasi dari ibunya ya, dari orang tuanya. Dari gambar yang pertama itu kita bisa lihat sosoknya sosok seorang anak perempuan, kelihatan sangat girly dengan torehan garis-garis yang cukup kuat, dengan tarikannya juga diulang-ulang ya, berulang, tidak satu tarikan. Bagian rambutnya dibuat cantik dengan jepitnya,
matanya dibikin bulat seperti sedang marah kesannya, ditambah dengan alis yang sedikit yang agak runcing, tambah juga dengan mulut yang kesannya kayak yang lagi marah gitu ya. Tapi bajunya ini kalau dilihat banyak aksesoris gitu ya, cantik gitu. Ada sepertinya mau pergi gitu, atau mau kemana gitu ya, mau berangkat kemana nih gitu. Lihatnya enak gitu kalau bajunya dan lain. Cuman dari sikap tangannya juga bisa dilihat itu dia menaruh tangannya di depan ya. Nah, dari sini kita lihat ke gambar yang satu lagi. Gambar yang satu lagi ini gambarnya dalam minggu ini lah, dalam rentang minggu ini. Gambarnya terlihat sangat berbeda dengan gambar yang pertama. Dari garisannya dia tekanannya itu lebih ringan, lebih tipis. Tarikan garisnya juga lebih santai. Sosok yang muncul juga berbeda. Lebih kelihatan lebih dewasa, lebih santai, aksesoris tidak terlalu banyak, matanya dibuat tertutup, dan tarikan hidungnya juga yang tadi tuh nggak ada hidung ya, yang ini ada hidung tapi hanya satu garis, dan mulutnya dibuat terbuka, ada topi, aksesorisnya tetap ada di kepala, itu pakai topi dengan huruf Y ya di topinya. Nah, untuk untuk gambar yang pertama itu sepertinya cocok untuk maksudnya sesuai dengan usia anak yang 9 tahun itu, seperti mewakili si anak ya gambarnya. Hidungnya ada jepit di kepalanya gitu ya. Jepit kepala itu menandakan kalau untuk kepala itu aksesoris itu menandakan ada sesuatu yang memang dia ingin munculkan, entah kelebihannya atau mungkin sesuatu yang ingin dia berikan tanda kepada kita melihatnya. Nah, untuk bagian tangan yang sangat menarik buat saya di sini ada tangan Bu Maya. Itu kedua tangannya itu, yang tangan sebelah kanan itu dia sembunyikan. Yang dari gambar pertama disembunyikan, gambar kedua juga disembunyikan. Kalau berdasarkan dari buku Davido yang kita suka pakai ya, buku Davido referensinya, itu tangan itu berkaitan dengan sesuatu yang tangan yang terpotong ya, maksudnya tidak sempurna penggambarannya, itu berkaitan dengan masalah seksualitas. Jadi tadi yang Bu Maya bilang di tahap kedua itu ada mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, itu mungkin ini sudah mulai ada tanda-tanda ke arah situ. Walaupun mungkin masih di fase awal mungkin ya Bu Maya ya. Karena kalau di fase selanjutnya mungkin nanti 7 tahun kedua itu sampai 14 tahun ya. Masih lama gitu. Nah, ya masih lama. Jadi ini mungkin baru tanda-tanda aja, tanda-tanda awal gitu. Nah, ini kalau menurut buku Davido itu tangan terpotong itu anak memiliki masalah seksualitas. Masalah itu bukan masalah yang berat seperti apa, cuman ini menjadi suatu masalah buat dia gitu. Pergolakan di jiwa. Dan hal yang paling dirasa mungkin saat ini ya. Iya, betul. Hal yang menjadi prioritas untuk difikirkan, dirasa gitu mungkin Bu Fitri ya. Iya, betul. Dan satu lagi itu masalah sosial. Jadi ada masalah sosial. Mungkin ini juga berkaitan dengan masalah pandemi sekarang ini ya, sesuai dengan judul kita sekarang. Jadi si anak ini mungkin merasa memang pandemi ini harusnya dia dalam masa yang bisa bergaul, bisa bermain dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang di sekolah. Sekarang dibatasi, ya terwakili dengan gambar yang pertama, Bu Maya. Iya. Lebih detailnya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail, itu banyak ceritanya. Cuman kalau ya tapi kita bisa lihat dari perubahannya dari gambar 3 bulan yang lalu ke gambar yang sekarang. Jedanya 3 bulan ini? 3 bulan. 3 bulan dengan 2 gambar yang sangat berbeda
auranya berbeda gitu ya. Nanti mungkin bisa kelihatan kenapa. Apa sudah memang dia sudah bisa menyelesaikan sendiri yang tadi dia jadi yang 3 bulan lalu menurut dia masalah atau gimana? Ya. Terus untuk kaki juga untuk kedua-duanya itu kan seperti tertanam dan tidak dimunculkan kakinya. Jadi hanya sepotong gitu ya. Hanya sepotong, si kakinya tuh nggak kelihatan, jadi cuma sampai betis ya itu ya, yang satu malah sampai paha. Nah itu kalau kaki tertanam itu mungkin bisa diinikan dengan kalau di Davido itu kan kaki itu sebagai penopang tubuh. Jadi kaki itu yang bisa membawa kita kemana-mana gitu, bergerak dengan bebas. Ini juga mungkin salah satu yang menandakan bahwa memang sekarang ini dia nggak bisa kemana-mana gitu, terbatas istilahnya terbatas. Jadi digambarkannya mungkin seperti itu. Untuk tekanan-tekanan garisnya itu yang mewakili emosinya ya. Ya emosi, gambar yang pertama itu kan emosinya yang kelihatan itu dia sangat emosi, apalagi memang sudah torehkan sama dia dengan muka yang ngambek gitu ya, itu kelihatan banget emosinya dengan banyak pengulangan garis, terus ketebalan garis. Berbeda dengan gambar yang satunya lagi. Tapi bedanya di mata. Mata itu yang satu matanya terbuka. Yang satu matanya tertutup. Ya, mata itu adalah cerminan jiwa kalau kata Davido. Oke. Mata itu adalah cerminan jiwa. Bu Maya kalau waktunya sudah habis tolong diingatkan. Iya. Ya, mata itu kan cerminan jiwa. Jadi mungkin si anak juga ini kalau menurut buku Davido ini mata itu yang membuat seseorang itu kelihatan menawan, kelihatan emosi itu dari mata. Nah, yang gambar pertama itu memang kelihatan matanya seperti mata, walaupun dia terbelalak gitu, tapi matanya kelihatan mata emosi, mata marah gitu ya, kayak marah. Kalau mata yang satu lagi seperti menutup mata, tapi dia ceria gitu, itu seperti menikmati gitu ya. Betul. Ya. Iya. Nah, apalagi ya, itu tinggal pakaiannya sudah tidak terlalu banyak aksesoris ya. Siap. Cukup Bu Fitri? Cukup sepertinya Bu. Baik. Terima kasih banyak Bu Fitri. Berikut tadi itu teman-teman itu adalah deskripsi dan identifikasi yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Jadi kalau boleh saya simpulkan deskripsi itu, jadi Bu Fitri menyebutkan objek apa saja yang digambar. Ya, objek apa saja yang digambar. Dari mulai ada sosok gitu ya, kemudian termasuk dari jumlahnya, ukurannya besar atau kecil, kemudian letak gambarnya ya, kemudian kekuatan garisnya juga tadi sempat dibahas oleh Ibu Fitri. Kemudian bisa jadi sebetulnya kalau ingin dibahas detail ya Bu Fitri, warnanya gitu ya, itu juga jauh lebih seru juga. Kemudian bahkan alat gambar apa yang dipakai, itu juga menjadi poin yang kita bahas di tahap pertama, yaitu deskripsi. Ya, bahkan kelengkapan ya Bu Fitri, kelengkapannya. Ketika yang digambar adalah anggota sosok manusia, maka kelengkapan dari anggota badannya atau anggota tubuhnya. Sedangkan identifikasi itu adalah Bu Fitri tadi menyebutkan, contoh mata dalam buku yang biasa, salah satu buku yang kita pakai Davido itu berarti mewakili apa? Tangan mewakili apa? Seperti itu ya Bu Fitri. Aksesoris tadi juga Bu Fitri menyampaikan itu mewakili apa? Ketika banyak dan ketika sedikit itu seperti apa? Nah, itu tadi teman-teman deskripsi dan identifikasi yang dipaparkan oleh Bu Fitri, salah satu praktisi baca gambar di tim komunitas Kabaca. Dan selanjutnya selamat menyimak di sesi kedua, di mana kita akan sama-sama mendengarkan tahap interpretasi yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan selaku founder dari Kabaca. Dan plus tidak hanya interpretasi, tapi juga di sesi 2 kita akan menyimak tahap konfirmasi, yaitu tahap dialog dengan orang tua dari Ananda yang kita angkat gambarnya di tema kali ini. Silakan subscribe channel YouTube Kabaca kami dan selamat bertemu di sesi kedua. Kabaca, Komunitas Analisis Bahasa Coretan.